Siti Aminah Tegang. Pertama Anda sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya, Pak. Jadi yang pertama, jadi Anda paparkan dulu ke saya judul dan kenapa Anda mengambil judul. Penjelasan tentang isi proposal. Tangan di 5 menit. Judulnya saya, peran guru pendidikan agama Islam dalam menanggulangi dampak negatif dari jejaring siswa terhadap akhlak siswa. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena yang kita ketahui sekarang ini teknologi informasi itu sangat pesat berkembang, Pak, apalagi di dunia pendidikan. Ya. Di situ juga teknologi informasi itu ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Nah, dalam proposal yang saya ambil ini, saya lagi menonjolkan ke dampak negatif. Alasan saya mengambil di MTS Negeri 1 ND karena di situ merupakan sekolah unggul yang ada di kabupaten saya. Dan saya juga asalnya dari sana, bisa melihat integritas sekolah itu seperti apa, karena nanti gimana saya akan kembali lagi ke sana. Kalau dari latar belakang di sini, yang masalah yang saya angkat dari proposal ini yaitu yang di tempat penelitian saya ada satu masalah. Ada siswa yang memposting foto yang tidak senama. Postingan tersebut dilakukan secara terus-menerus dari pihak guru, dari pihak sekolah melaporkan siswa tersebut, Pak. Dari sekolah tempat saya penelitian. Yang pertama ini MTS. Di MTS mata pelajaran agama itu apa, PAI namanya, atau dia sudah tersub? Sampai terus semua guru yang mengajar mata pelajaran agama Islam, kayak kita akhlaknya di Jadi Anda ingin meneliti semua guru yang mengajar, cuman mewakili, cuman yang terwakil aja, nggak semuanya saya ngambil. di MTS Negeri 1 ND ini ada berapa kelas 1, ada berapa kelas? Ada sampai H. Guru fikih di kelas A sampai H itu satu orang atau tidak? Satu orang. Guru akidah akhlak? Guru akidah akhlak ada 2 orang. 2 orang. Berarti sudah 3 orang. Sama Guru Al-Quran hadis berapa? 1 orang. 1 orang. 4. Lalu guru SKI? SKI ini 1 orang, Pak. 5 orang jadinya. Itu kelas 1. Kelas 2? Kelas 3? Maksud saya, jadi objek penelitianmu, orang yang akan kamu wawancarai, ini kan guru. Jadi guru yang akan Anda wawancarai, Anda observasi nanti juga harus jelas. Dan ini karena judul Anda PAI, maka kesannya semua guru PAI, semua guru akidah alak, PAI dalam MTS itu kan ada akidah alak, ada fikih, ada Al-Quran hadis, dan ada SKI. Itu dari gurunya saja. Lalu terhadap akhlak siswa di MTS negeri, siswa yang Anda maksud itu apakah kelas 1, Perwakilan kelas 2, atau kelas 3? Perwakilan kelas 1 ini 2 orang, kelas 2 ini 2 orang, kelas 3 ini 2 orang. Nah, jumlah siswa kelas 1 itu berapa? 300 secara keseluruhan jumlahnya Yang kelas 1? 300 lebih. Kelas 1. Iya. Apa 2 orang itu cukup untuk mewakili 300 orang? Benar sih. Kelas 2, kelas 3. Siswa itu kalau 2 orang dari sekian, dari 300, karena ini perilaku mereka dalam berjejaring sosial. Jadi kalau 2 orang sudah cukup mewakili, karena akan berbeda-beda tipe mereka menggunakan jejaring sosial. Ini dari judul. Bagaimana? Nah,
maksud saya? Oke. Apakah di batasan masalah Anda tulis batasan masalahnya? Ada batasan masalahnya? Batasan ruang lingkup. Jadi begitu, karena saya lihat di ruang lingkup penelitian dan setting penelitian Anda. Jadi tidak ada penjelasan tentang guru PAI itu yang apa, yang mata pelajaran apa saja. Lalu siswa yang itu yang Anda maksud siswa MTS Negeri 1 ini, oh iya, kelas apa. Jadi masukan saya, jadi Anda tentukan terhadap akhlak siswa kelas berapa di MTS Negeri 1 ND. Jadi supaya Anda fokus. Jadi penelitian kualitatif itu tidak perlu luas, jadi kecil tetapi mendalam. Kalau guru PAI semua mata pelajaran oke, tapi tentukan kelasnya. Misalnya kelas 1 atau yang Anda hasil observasi Anda nanti, siapa yang paling kelas mana, kemudian yang paling intens dalam berjejaring sosial. Tapi saya rasa semua anak di MTS, apalagi yang kelas 2, kelas 3 itu sudah memiliki ya gadget, sudah berjejaring sosial, sudah main media sosial. Gitu. Nah, lalu itu siswa, guru, lalu jejaring sosial. Jejaring sosial yang Anda maksud itu apa? Seperti ada 4 jejaring sosial. Apa? WhatsApp, Instagram, Facebook sama lain. WhatsApp, Instagram, Facebook sama lain. Pertanyaannya, bisa nggak Anda masuk ke WhatsApp anak-anak yang akan Anda jadikan objek penelitian, sampel, lalu aktivitas mereka di Facebook, aktivitas mereka di apa tadi? Instagram. Nah, maksud saya, jadi jaring sosial yang Anda maksud itu adalah, jadi Anda pastikan yang mana saja. Jadi harus jelas, jaring sosial itu luas sekali. Nah, ada Facebook, ada macam-macam. Nah, Anda tentukan 2, 3 ya. TikTok misalnya. Apa ada anak lain di sana yang main TikTok? Ya, TikTok. Atau Anda tentukan, maksud saya itu Anda tulis di ruang lingkup penelitian Anda. Jadi supaya orang membaca skripsi Anda, misalnya di sini terlihat apa? Di sini luas. Nah, ketika dia membaca ruang lingkup Anda jelaskan di situ. Guru dalam hal ini. Jadi ruang lingkup penelitian Anda itu, jadi peran guru PAI dalam hal ini. Guru PAI yang dimaksud adalah guru pada mata pelajaran yang ada di sini, siswa, lalu jejaring sosial yang akan menjadi objek penelitian Anda itu ini, lalu siswa kelas ini kalau Anda tidak masukkan di sini. Tapi saran saya kalau siswa ini masukkan kelas berapanya, karena kalau terlalu luas, apalagi Anda mau meneliti kelas 1, kelas 2, kelas 3. Misalnya kelas 1 itu 300, kelas 2 300, kelas 3 300 misalnya. Itu sudah 900 orang. Kamu mengambil 22 itu tidak cukup mewakili populasi yang semua. Belum itu. Paham maksud saya? Ya. Itu. Itu dari judul. Masih judul. Oke, judul. Rumusan masalah Anda 2 ya. Ya, tujuannya jelas.
yang kedua telah pustaka Anda. Apa itu telah pustaka? Apa yang proposal skripsi yang relevan dengan judul mau kita teliti. Proposal Skripsi yang relevan dengan judul yang mau kita teliti atau judulnya kita Pak. bukan proposal, tapi skripsi, Yang relevan. penelitian, bukan skripsi saja, penelitian yang Relevan. yang relevan. Lalu kenapa Anda mesti melihat penelitian sebelumnya, penelitian yang relevan dengan Anda? Kenapa? Jadi tadi yang disampaikan, telah pustaka itu adalah penelitian yang terdahulu, penelitian yang pernah orang lakukan. Lalu kenapa itu ditulis di sini? Saya membandingkan antara skripsinya orang sama skripsinya kita Kenapa mesti dibandingkan? agar dijadikan perbandingan. Ya, dibandingkan itu untuk apa? Anda tulis persamaan, perbedaan. Iya. Kenapa Anda tulis persamaan dan perbedaan di situ? Iya, biar kita tahu kok perbedaan dari penelitian ini sama penelitian proposal ini, penelitian ini sama penelitian yang akan saya teliti Pak. Ya, untuk mengetahui perbedaannya. Untuk apa? Setelah tahu perbedaannya terus dan persamaannya terus, Agar guru tersebut bisa dari perbedaan tersebut agar guru pendidikan agama Islam ini tidak berkaitan dengan guru, ini kaitannya dengan penelitian. Kok ke guru? Tuh, jadi telah pustaka itu, jadi Anda mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian Anda. Kita cari untuk apa? Untuk melihat persamaan dan perbedaan kita dengan dia. Untuk apa itu? Jadi supaya penelitian kita ini original, jadi tidak menjiplak karya orang lain, atau penelitian kita ini tidak mengulang penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Itu paham ya? Makanya telah pustaka itu penting supaya ternyata saya berbeda dengan penelitian A, penelitian B, penelitian C ini berbedanya saya di sini supaya penelitian ini tidak mengulang penelitian orang atau mengcopy paste penelitian orang. Itu fungsinya telah pustaka. Jadi bukan hanya sekedar menulis. Ya, oke. Kita ke kerangka teorinya. Peran guru PAI. Jadi apa itu peran? seperangkat tingkah laku atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang pada situasi tertentu sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Jadi sini fungsi pengertian di atas itu merupakan fungsi atau kedudukan guru pendidikan agama Islam dan peran dia seperti apa dalam menanggulangi dampak negatif dari Itu yang Anda maksud. Peran guru PAI yang Anda maksud di sini itu apa? Di sini sama peran guru PAI itu ada 3. Peran guru sebagai pengajar, peran guru sebagai pendidik, sama peran guru sebagai pengarah. Oke. Ini peran atau tugas? Peran. Apa tugas itu sama dengan peran? Sama sih. Seperangkat tingkah laku atau tugas. Jadi Anda ingat, jadi peran guru PAI yang Anda maksud, yang Anda tulis ini, jadi itu nanti Anda jadikan sebagai panduan untuk penelitian Anda. Itu gunanya kerangka teori, ya. Jadi nanti Anda lihat bagaimana dia sebagai guru ketika dia menjadi pengajar, pendidik dan pengarah. Ya, oke. Lalu
akhlak. Nah, akhlak yang Anda maksud itu yang mana? Sama pengertian akhlak, Pak. Maksud saya terhadap akhlak siswa. Jadi Anda tahu akhlak itu apa? Macam-macam akhlak. Apa itu akhlak? Itu Pak, akhlak, pengertian dari akhlak, tentang itu tujuan akhlak. Ya, apa itu akhlak? Akhlak yaitu perangkai atau tabiat atau kebiasaan. Lalu ada macam-macam akhlak. Anda tahu akhlak itu Akhlak kepada Allah, akhlak kepada keluarga, semua diri sendiri, itu pada Allah. coba Anda baca di nomor 23. Pengertian akhlak. Hmm. Akhlak dapat dibagi berdasarkan sifatnya dan berdasarkan objeknya. Berdasarkan sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua: akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, dan akhlak karim, akhlak mahmudah sama akhlak akhlak mazmumah. Terus? Akhlak tercela. Oke, yang Anda mau teliti, yang Anda mau lihat itu akhlak mahmudahnya atau mazmumahnya? Akhlak mahmudah, akhlak mahmudah. Oke, nah lalu kan berdasarkan objeknya akhlak dibagi menjadi dua: akhlak kepada Khalik, akhlak kepada makhluk. Nah, berdasarkan objeknya, nanti akhlak yang mana yang kamu mau lihat di siswa itu? Apakah akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia? Kepada manusia. Akhlak kepada manusia. Hanya akhlak kepada manusia saja. Allah juga. Allah juga. Ya, gini. Menanggulangi dampak negatif dari jejaring sosial terhadap akhlak. Akhlak ini kan, terhadap akhlak. Akhlak yang mana? Akhlak kepada manusia sama manusia. Apakah semua akhlak, baik itu dari segi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia? Akhlak kepada manusia, kepada jejaring sosial itu, tidak berkomunikasi dengan yang lain. Berbeda itu. Beda, maksudnya ketika Anda katakan dia nanti itu akhlaknya, oh kan dia menggunakan jejaring sosial, dampaknya akhlaknya menjadi negatif. Misalnya kan akhlaknya kurang. Nah, akhlak yang kurang itu akhlak yang mana? Akhlak kepada Allahnya yang kurang atau akhlak kepada manusianya yang kurang? Bisa dua-duanya, Pak. Ya, makanya maksud saya, jadi harus jelas, dan kamu harus menguasai itu. Kamu harus menguasai akhlak itu apa saja, bagaimana saja, dari segi sifat dan dari segi objeknya. Jadi biar jelas ngukurnya, oh ternyata ini akhlak dia kepada Allah yang kurang, ini akhlak dia kepada manusia yang kurang. Ketika dia main TikTok, akhlak kepada Allahnya yang kurang. Ketika dia main Facebook, akhlak kepada manusianya yang kurang. Makanya dalam frame kamu harus paham dulu, kamu harus menguasai betul akhlak itu seperti apa, pembagiannya seperti apa, supaya mewadahi temuan kamu di lapangan nanti. Itu gunanya kerangka teori. Jadi peneliti itu sudah memiliki teori yang jelas, memiliki pengetahuan yang jelas tentang akhlak, tentang apa itu jejaring sosial, tentang apa itu peran guru. Sehingga ketika Anda temukan data di lapangan, oh ini data tentang ini, tentang akhlak, oh ini data tentang peran guru, oh ini data tentang jejaring sosial. Karena kamu sudah menguasai betul apa itu jejaring sosial, apa itu peran guru, lalu apa itu akhlak dengan macam-macamnya. Jadi kamu temukan di lapangan, oh itu masuk data ini. Dan wawancara kamu juga, bagaimana kamu mau mewawancarai orang sedangkan kamu tidak tahu akhlak itu seperti apa, kan gitu ya. Maka kerangka teori itu fungsinya adalah
untuk mewadahi fenomena-fenomena di lapangan atau data-data di lapangan. Itu ya. Oke. Metode penelitian. Jadi Anda itu mengumpulkan data dengan apa? Prosedur pengumpulan data Anda itu bagaimana? Dokumentasi, wawancara, sama observasi. Dokumentasi, wawancara, dan observasi. Observasi apa yang Anda gunakan? Observasi non partisipan. Bagaimana observasi non partisipan itu? Saya tidak terlibat langsung, tapi cuma melihat itu bagaimana cara dia mengambil aktivitas. Lalu dengan teknik observasi ini, data apa yang ingin Anda dapatkan? Data untuk menggali informasi tentang latar belakang saya, dampak negatif dari jaring sosial, sama peran guru pendidikan dan bisa dalam menangani dampak negatif. Apa tadi? Ulang. Pertama, yang ingin Anda dapatkan dari observasi itu apa? Dampak negatif dari jejaring sosial, sama peran guru pendidikan agama Islam dalam menangani dampak dari jejaring sosial. Sabar. Dari observasi. Anda tahu apa itu observasi? Observasi itu apa? Pengamatan. Pengamatan. Pertanyaan saya, bisa Anda lihat dampak jejaring sosial itu dari mengamati? Seberapa kuat pengamatan Anda, seberapa intens pengamatan Anda untuk melihat dampak jejaring sosial terhadap akhlak siswa ini? Observasi ini kan mengamati. Bisa tidak Anda dapatkan data tentang dampak jejaring sosial terhadap akhlak siswa itu dari mengamati? Bisa? Bisa tidak Anda dapatkan data tentang peran guru PAI dalam menanggulangi dampak negatif jejaring sosial itu dari mengamati? Bisa. Bagaimana caranya? Saya melihat guru itu diam keras, dia memberikan kayak gini-gini, dia itu masuk gimana yang kesana. Dia peran dalam menanggulangi dampak. Bisa? Bisa. Oke, kalau Anda bilang bisa, nanti kita lihat di di lapangan Anda seperti apa. Oke, wawancara. Wawancara itu Anda, apa itu wawancara? Wawancara itu Jangan wawancara itu makan-makan. Bukan. Terus wawancara mana yang jenis apa yang Anda gunakan? semi struktur. Semi struktur. Kenapa semi struktur? Karena saya yang mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan intinya saja, Pak. Apa itu semi struktur? Semi struktur adalah pendekatan yang menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan yang akan diajukan. Terus apa bedanya terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur? Nah, jadi dari tiga ini, jadi Anda harus paham betul bagaimana apa itu observasi, apa itu wawancara, apa itu dokumentasi, bagaimana menggunakannya, cara menggunakannya, tekniknya seperti apa. Jadi Anda harus paham betul. Karena tidak mungkin Anda dapat data yang valid, data yang di lapangan yang cukup kalau Anda tidak bisa menggunakan instrumen teknik pengumpulan data Anda tiga ini dengan baik dan benar. Jadi Anda harus kuasai itu, ya.